Alright geng ya, balik lagi sama gue di channel Red Hooligan ya, channel fan loyal Manchester United ya geng. Alright, gue mau ngobrol dikit buat kepada lu semua ya geng ya, buat lu semua yang nonton. Gue mau pengen ngobrol bincang-bincang dikit tentang nasibnya Rasmus Højlund di United ya geng ya. Jadi menurut lo gimana geng, nasibnya si Højlund ini setelah kedatangan Sesko ya kan ya. Jadi kan intinya kan si Sesko sudah didatangkan ya oleh Manchester United, and kabarnya ya, isunya kan Rasmus Højlund menyatakan dia ingin tetap stay di Manchester United ya. Dia tidak masalah dengan konsekuensinya dan dia siap untuk sebuah persaingan ya di dalam squad. Tapi anyway ya, balik lagi ya, namanya liga kan pasti ada peraturannya ya kan ya geng. Dan juga FPL mengajukan FPL daftar pemain yang bisa didaftarkan ke liga itu kan nggak banyak ya geng ya. Jadi kalau terlalu menumpuk banyak sekali posisi pemain yang sama di posisi yang sama ya, itu agak berat ya buat diajuin semuanya geng ya. Ya kita punya berapa striker, Zirkzee, terus Højlund, terus Sesko ya geng ya. Oh ya, walaupun Zirkzee bukan murni striker ya geng ya, tapi kan intinya dia beberapa kali juga dipakai buat nomor 9 ya geng ya. Jadi intinya kalaupun terlalu banyak pemain di posisi yang sama, jadi kurang efektif aja geng. Jadi kalaupun cuman dua pemain sih oke-oke aja ya. Ini kan kita ada Zirkzee, jadi total 3 pemain ya yang bisa dipakai di nomor 9. Jadi mungkin Amorim pengen squad yang lebih ringkas, toh juga kita nggak main di kontes Eropa ya tahun ini. Jadi terlalu banyak pemain dan di posisi yang sama, dan kemungkinan besar Højlund agak susah akan mendapat menit bermain jika memang Sesko menjadi pilihannya Amorim ya geng. Kalaupun Sesko, intinya kan kita nggak ikut, intinya apa ya, kontes Eropa kita nggak ikut sama sekali ya geng gitu, intinya gamblangan kasarnya. Dan otomatis ya kan si Højlund ini bakal susah dapat menit bermain karena kita cuma bermain di Premier League geng gitu ya, karena kita cuma bermain di Premier League seperti itu. Jadi kalau Højlund emang mau cuma jadi nomor 2 is oke ya kan ya, cuman kan balik lagi keadaan kita sekarang, kita masih ngincer satu signing lagi ya geng ya. Ya itu kan rumornya Baleba ya, tapi kan we never know ya, bakal terjadi apa, bakal emang dia yang diambil atau kagak kan kita nggak tahu. Pihak Manchester United masih butuh satu signing lagi, dan kalau Højlund mau tetap kayaknya agak susah ya geng ya, karena kalaupun Højlund bisa laku dijual kan lumayan ya, bisa buat tambah-tambah beli Baleba begitu ya. Jadi kalau emang si Højlund mau tetap di MU, minusnya dia bakal kurang menit bermain jikalau Sesko menjadi kepercayaannya si Amorim begitu geng. Jadi kalau emang Sesko jadi kepercayaannya Amorim, dia bakal kurang menit bermain, setelah itu otomatis performanya menurun ya geng. Dan ya itu resiko terburuknya untuk Højlund kalau memang Amorim lebih memilih Sesko, dan dia akan sering dicadangkan seperti itu. Buat umur dia sekarang di umur 22 sangat disayangkan kalau dia jarang menit bermain geng. Jadi ya itu tergantung si Højlund apakah dia benar-benar mau tetap di stay atau lebih memilih untuk cabut, yaitu ke Milan ya. Dari rumor yang ada kan Milan tertarik untuk meminjam Højlund dengan opsi beli ya geng ya. Tapi gua pribadi sih gue pengennya sih Højlund di loan, tapi jangan opsi harus beli gitu geng. Jadi kalau emang dia gacor kan bisa kita balik lagi kita ambil gitu ya. Kalau emang opsi harus beli ya udah paten, kalau emang si AC Milan udah deal minjem ya akhir musim pasti harus beli ya kan. Jadi harus, kalau gacor ya AC Milan dapat gacor gitu, kalau nggak gacor ya investasi bodong lagi gitu ya AC Milan ya. Jadi ya
Kalau emang gacor ya sangat disayangkan kalau Hojlund udah pasti dibeli sama Milan, karena peminjamannya opsinya wajib beli ya Geng ya di akhir musim. Jadi ya kita berharap yang terbaik aja buat Hojlund ya, gimana nasibnya ke depan gitu ya. Dan ya, kita akan kulik sedikit ya statsnya Sesko versus Hojlund, kita compare ya geng ya, beberapa statistik ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi umurnya si Hojlund dan Sesko sama saja ya, di 22 tahun ya geng, bener-bener masih muda semua ya. Kita juga we never know ya Sesko bakal jadi atau enggak, cuman dengan adanya dua gelandang serang terbaru kita yang cukup oke ya di musim lalu di Premier League di klub sebelumnya, kemungkinan besar ya si Sesko akan bisa lebih mulus ya debutnya ketimbang pas debutnya Hojlund pertama kali di MU gitu. Jadi umurnya sama ya geng, total match yang telah didapatkan oleh Hojlund dan Sesko, si Sesko dapat 224 match selama ini, selama 22 di umur 22 tahun dia udah dapat 224 match, si Hojlund dapat 211 match ya. Si Sesko dari 224 match itu dia berhasil menyumbang 100 gol di semua kompetisi ya geng ya. Dan si Hojlund hanya mampu mencatatkan 70 gol. Cukup berbanding terjauh ya geng ya, berbanding jauh gitu geng. Dari appearance dan matchnya kan 224 si Sesko ya, sedangkan si Hojlund kan 211. 224 ke 211 kan sedikit geng, cuman selisih 13 match ya kan ya, 13 match. Cuman selisih golnya lumayan jauh geng, dari 70 sampai 100 ya kan. Jadi ya kalau dihitung per poinnya lumayan jauh gitu ya, bisa beda 1,5 ya mungkin ya kalau dibikin poin gitu ya jaraknya. Setelah itu asisnya si Sesko dapat di 26, si Hojlund asisnya di 18 asis ya geng selama musim lalu. Selama musim lalu ya ini kayaknya asisnya sih yang musim lalu ya geng ya. Kalau gol sih kayaknya total gol ya kalau yang golnya itu total gol di keseluruhan kompetisi yang mereka ikuti gitu ya geng ya. Kalau asisnya ini gua nggak cukup tahu ini stats asis yang cuman musim lalu atau total asis yang didapatkan selama bermain gitu. Kayaknya sih selama bermain ya geng ya, semua total kompetisi dia cuma bisa asis 18 dan Sesko cuma bisa asis 26. Setelah itu titel yang didapatkan si Hojlund baru dapat 3 dan si Sesko baru dapat 5 gitu ya. Jadi ya perbedaannya sih jauh-jauh amat ya geng ya, secara comparison statistik tuh nggak beda-beda amat geng, nggak terlalu terpaku jauh banget gitu. Habis itu ada lagi statsnya ya di ini, kalau yang tadi mungkin total kompetisi, kalau ini stats yang kemarin ya geng ya, stats musim 2024 dan 2025 ya geng ya, liga stats liganya masing-masing pemain ini ya. Oke, ini head to headnya ya, si Hojlund menjalankan 23 match ya geng. Hojlund menjalankan 23 match, setelah itu si Sesko menjalankan 30 match ya geng, 30 match, dan Hojlund cuma bisa nyekor sebanyak 4 gol. Setelah itu si Sesko bisa nyekor sebanyak 13 gol. Asisnya Sesko ada 5 biji ya geng, asisnya si Hojlund cuma 0. Habis itu shoot per 90 menit ini secara poin 2,1 Sesko ya, dan si Hojlund cuman 1. Jadi ibarat kata per match itu si Sesko itu bisa nge-shoot 2 kali lebih banyak daripada si Hojlund geng gitu geng. Dan Hojlund cuma dapat poin 1 lah ya, secara sering dapat momentum untuk shoot cuman sekali ya dalam 90 menit pertandingan. Lumayan jauh dong perbandingannya ya, si Sesko bisa 2,1 berarti 2 kali lebih banyak daripada si Hojlund mencatatkan shootingan ya selama 90 menit pertandingan. Rata-rata ini geng ya, ini poin rata-rata. Setelah itu key pass per 90 menit si Hojlund 0,5 dan si Sesko 0,6. Cuman terpaut sedikit kalau dalam masalah key pass per 90 menit ya geng. Passing kunci lah ya intinya ya. Jadi
ya namanya mereka center forward ya geng, jadi untuk ukuran poin 0,5 dan 0,6 itu terbilang ya standar, karena mereka mereka nggak bisa sesering kayak nomor 10 untuk mencatatkan kayak pas begitu. Habis itu successful dribble per 90 menit si Hojlund cuma dapat 0,3 dan si Sesko dapat 1,2 poinnya geng ya. Jadi lumayan jauh banget lagi ya. Tadi shootnya jauh, itu successful dribble lebih sering Sesko ngedribble selama liga kemarin ya, selama semusim liga kemarin di klubnya masing-masing. Dan foulnya si Hojlund lebih sering ya, karena sering wrestling ya geng ya, sering wrestling dengan back lawan geng, jadi sering bergelut dengan back lawan, jadi dia sering mendapatkan foul ya timbang si Sesko jarang banget wrestling. Gua rasa gua lihat ya, walaupun gua nggak ngelihat dia bermain di Liga Bundes selama semusim, tapi gua rasa highlight-nya dia nggak ada yang adu body gitu wrestling sama pemain back lawan gitu ya geng. Jadi lebih efektif si Sesko. Jadi si Sesko ini lebih pinter gitu, dia nggak mau gulat sama back lawan, dia lebih cenderung milih untuk manuver dan mungkin nyari ruang-ruang kosong untuk akselerasi begitu. Walaupun mungkin dia dapat bola direct itu ke dia langsung, tapi dia nggak mau bergelut dengan back lawan, dia lebih cerdas dalam mengelabuhi back lawan. Nggak harus gelut-gelut dulu geng, nggak harus adu-adu body dulu begini geng ya. Jadi intinya si Sesko ini gua rasa lebih smart aja ya decisionnya. Jadi ya cukup itu kayaknya yang bisa gua sampaikan ke lo secara statistik comparison mininya dari gua ya geng. Jadi menurut lo gimana ya, apakah memang Sesko bakal berhasil ya di debutnya mungkin, dan selama semusim hingga musim besok berakhir ini, apakah Sesko akan berhasil atau sama aja dengan si Hojlund? Nah, gimana pendapat lo semua ya geng ya? Lu boleh tulis di komen di bawah ya geng, lu boleh komen dan jangan lupa di subscribe ya geng. Bagi lo semua yang belum subscribe channel gue ya, untuk mensupport gue jangan lupa ya geng ya, diaktifin loncengnya ya, dan jangan lupa di like and share ya geng ya. Oke, terima kasih pokoknya buat lo semua yang udah nonton ya, and see you in the next video geng ya. Bye.